Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menulis di kelas rendah. Lalu, apa sih keterampilan menulis itu? Jadi, keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan melalui bahasa tulis dengan tujuan agar pembaca dapat memahami isi tulisan tersebut. Menulis bukan hanya sekedar menulis kata-kata, tapi juga memaknai kosakata yang tepat, tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan mengatur kalimat dan paragraf supaya tulisan kita mudah dimengerti. Nah, keterampilan menulis di kelas rendah, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan berbahasa tulis siswa. Di kelas rendah, pembelajaran menulis difokuskan pada pengenalan dan pengembangan kemampuan menuangkan gagasan secara sederhana, baik dalam bentuk kalimat maupun paragraf pendek. Proses pembelajaran menulis dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan huruf, pengenalan kosakata, hingga menyusun kalimat dan cerita sederhana. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran menulis di kelas rendah? Nah, tujuannya yaitu agar siswa mampu mengembangkan kemampuan menulis secara bertahap sambil menyesuaikan dengan kemampuan kognitif serta perkembangan bahasa mereka. Nah, teman-teman, yuk selanjutnya kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis di kelas rendah. Nah, faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis di kelas rendah terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi keterampilan menulis di kelas rendah. Yang pertama adalah kemampuan motorik halus. Siswa kelas rendah sering mengalami kesulitan menulis karena koordinasi tangan dan mata yang belum sempurna. Kurangnya penguasaan ini menyebabkan tulisan tidak rapi dan menjadi lambat. Yang kedua, motivasi dan minat belajar. Rendahnya gairah belajar membuat siswa kurang bersemangat berlatih. Faktor psikologis ini sangat menentukan keseriusan siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis. Ada daya ingat visual. Kesulitan untuk mengenali huruf dan mengingat bentuk tulisannya berkaitan dengan daya ingat visual yang kurang optimal. Lalu yang keempat, ada kepercayaan diri. Siswa yang takut salah atau malu menunjukkan hasil tulisannya cenderung menghindari tulisan atau kurang berani bereksperimen dengan gaya tulisan dan isi. Lalu yang kelima ada kebiasaan belajar. Pola belajar yang tidak teratur dan minimnya latihan di rumah maupun di sekolah membuat keterampilan menulis tidak berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan menulis di kelas rendah. Yang pertama adalah dukungan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar menulis itu sangat penting. Orang tua yang kurang memperhatikan aktivitas belajar anak berpengaruh negatif pada kemajuan keterampilan menulis. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial dan sekolah. Teman sebaya, suasana kelas, dan budaya belajar di sekolah turut mempengaruhi motivasi siswa. Lingkungan yang positif dan mendukung akan meningkatkan minat dan hasil belajar menulis siswa. Lalu yang ketiga ada peran guru. Guru yang mampu mengaplikasikan metode pembelajaran efektif, memberikan stimulasi yang sesuai, dan membimbing secara berkelanjutan dapat mengoptimalkan perkembangan keterampilan menulis siswa. Apa aja sih karakteristik keterampilan menulis di kelas rendah? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada menulis sebagai kegiatan motorik dasar. Di kelas rendah, menulis masih bergantung pada kemampuan motorik halus. Anak masih belajar menggerakkan jari dan mengontrol tulisan. Akibatnya, tulisan mereka sering tidak konsisten, jarak antar huruf atau kata tidak rapi, sering keluar garis, gerakan tangan cepat lelah. Nah, untuk fokusnya sendiri itu, anak itu belajar membentuk huruf dengan benar dan rapi. Yang kedua, itu ada dominan pada tahap peniruan, yaitu anak masih sangat bergantung pada contoh. Mereka belajar menulis dengan cara menyalin huruf, kata, atau kalimat, meniru tulisan guru, atau mengikuti pola huruf tertentu. Yang ketiga, itu ada kreativitas mulai berkembang. Walaupun kemampuan menulis masih sederhana, kreativitas anak mulai terlihat melalui menulis cerita dari gambar, menulis kalimat tentang kegiatan sehari-hari, mengisi dialog sederhana, menjelaskan benda yang mereka lihat.
Ini membantu anak belajar berpikir, berbahasa, dan menuangkan ide. Yang keempat, itu ada masih kesulitan dalam struktur bahasa. Anak belum sepenuhnya paham aturan bahasa, sehingga sering terjadi kesalahan seperti salah huruf kapital dan tanda baca, pengenalan kata keliru, dan membalik huruf antara B dan D, P ataupun Q. Nah, kalimatnya juga belum lengkap. Tahap ini adalah masa latihan, aturan ejaan, dan membuat kalimat sederhana. Yang kelima, ada ketergantungan pada media konkret, yaitu karena pemikirannya masih konkret, anak lebih mudah menulis dengan bantuan media visual, seperti contohnya gambar, benda nyata, kartu huruf atau kata, poster atau komik. Media ini membantu anak menghubungkan apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka tulis. Apa aja sih metode keterampilan menulis di kelas rendah itu? Ayo kita bahas. Yang pertama itu ada metode struktural analitik sintetik, yaitu pembelajaran dimulai dari kalimat utuh lalu diurai menjadi bagian kecil seperti kata, suku kata, huruf. Kemudian dirangkai kembali menjadi kalimat. Jadi siswa belajar dari yang besar ke kecil, lalu dirangkai lagi ke bentuk semula. Kedua itu ada metode kupas rangkai suku kata, yaitu metode ini dimulai dari huruf, lalu huruf dirangkai menjadi suku kata, kemudian suku kata dirangkai menjadi kata. Jadi pembelajaran berawal dari yang paling kecil ke lebih besar. Yang ketiga itu ada metode abjad, yaitu siswa diperkenalkan huruf A sampai Z satu persatu dengan cara menghafal bunyi abjad. Setelah mengenal semuanya, barulah huruf-huruf itu dirangkai menjadi suku kata. Baik, selanjutnya ada gak sih solusi mengatasi kendala keterampilan menulis di kelas rendah? Tentunya ada ya. Yang pertama itu memberikan latihan menulis secara teratur dan terencana. Latihan menulis yang dilakukan secara konsisten itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterampilan motorik halus secara kelancaran siswa dalam menulis. Guru dapat meningkatkan berbagai bentuk latihan itu seperti menyalin kata dan kalimat sederhana, membuat catatan harian, atau menulis berdasarkan gambar dan objek tertentu. Nah, kegiatan ini juga sebaiknya diberikan secara bertahap, dimulai dari tingkat kesulitan yang rendah hingga yang kompleks. Nah, yang kedua itu memberikan pendampingan individual melalui strategi menulis terbimbing. Pendekatan menulis terbimbing itu menjadi strategi efektif untuk membantu siswa yang memerlukan dukungan dalam proses menulis. Guru dapat memberikan arahan melalui dari tahap membuat ide, menyusun kerangka tulisan, menulis draft, hingga memperbaiki hasil tulisan. Lalu yang ketiga itu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan beragam. Nah, penggunaan media pembelajaran yang variatif seperti gambar, kartu huruf, benda nyata, poster, atau permainan edukatif sangat membantu meningkatkan minat dan kreativitas siswa dalam menulis. Lalu yang keempat itu melibatkan peran orang tua dalam pembiasaan literasi di rumah. Nah, keterlibatan orang tua juga itu sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk kebiasaan menulis pada anak. Guru dapat memberikan panduan kepada orang tua mengenai cara menciptakan lingkungan literasi di rumah gitu. Misalnya melalui kegiatan membaca bersama, menulis draft belanja, menulis pesan singkat, atau menyediakan perlengkapan menulis yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, anak terbiasa melakukan aktivitas menulis di luar sekolah. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Guru juga memiliki peran utama dalam keberhasilan pembelajaran menulis. Oleh karena itu, guru perlu mengikuti pelatihan profesional atau kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan strategi pembelajaran menulis. Lalu yang terakhir itu melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Nah, evaluasi yang dilakukan secara berkala diperlukan untuk membantu perkembangan kemampuan menulis siswa. Guru dapat menggunakan instrumen sederhana seperti portofolio tulisan, lembar observasi, dan rubrik penilaian menulis permulaan. Melalui evaluasi ini, siswa yang mengalami kesulitan dapat teridentifikasi lebih awal dan memperoleh intervensi tambahan seperti bimbingan khusus atau latihan remedial.